Selamat malam, Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama sekalian. Senang sekali kita berjumpa pada kesempatan malam yang berbahagia pada malam hari ini, hari Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025 dalam acara Damasa Kaca Online yang diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki, di mana pada malam hari ini memasuki season ke-6 episode 45 dengan topik 8 Angin Duniawi yang menghadirkan pembicara Pandita Madya Fendi ST. Acara Damasa Kaca Online pada malam hari ini juga diselenggarakan secara live melalui channel YouTube Dama Meta Jember dan juga Dama Televisi. Ya, Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama sekalian, sebelum kita memasuki acara berikutnya, izinkan saya untuk memimpin pembacaan nama Karapata sebagai tanda penghormatan awal kepada Sang Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangkhang Namami. Selanjutnya, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pembabaran uraian Dhamma pada malam hari ini yang mengambil topik 8 Angin Duniawi yang akan disampaikan oleh Rama Fendi, ada baiknya izinkan saya untuk sedikit membacakan profil singkat mengenai pembicara kita pada malam hari ini. Nah, inilah profil singkat pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Rama Fendi ST. Beliau lahir di Medan dan dibesarkan di Jakarta. Beliau adalah seorang public speaker yang senang belajar, menulis, berpetualang, dan juga menonton. Rama Fendi ini dikenal sehari-hari sebagai karyawan perusahaan swasta dan pengurus di beberapa organisasi Buddhis. Aktif sebagai Dhamma Duta Agama Buddha yang telah dijalankan sejak tahun 1999. Berarti kurang lebih sekitar 26 tahun yang lalu ya, sangat lama sekali. Kemudian Rama Fendi ini merupakan lulusan Universitas Trisakti jurusan Teknik Industri pada tahun 1995 dan juga telah melanglang buana di beberapa perusahaan. Dan juga beliau beberapa kali berkesempatan menjadi penerjemah buku dan entrepreneur Inggris Indonesia dalam beberapa ceramah dhamma. Karya literasi cetak beliau sudah beredar sebagai editor dan juga penerjemah buku adalah yang pertama Blessing to Conquer Sickness edisi pertama tahun 2017 dan juga 2018. Kemudian Langkah Sang Pembabar di tahun 2019, Dhamma pada Atakata Cita Waga di tahun 2020, Panduan Hidup bagi Umat Awam di tahun 2020, Kisah-kisah inspirasi kehidupan di tahun 2021. Nah, Rama Fendi juga dikenal sebagai penulis dalam komunitas Buddhis Metasik, menjadi bagian dari buku Dari Nol Menuju Bahagia, dan juga Perubahan Itu Pasti, Kebajikan Harga Mati. Nah, demikianlah profil singkat mengenai pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Rama Fendi. Nah, tanpa membuang waktu lagi, saya dengan hormat mempersilahkan pembicara pada malam hari ini, yaitu Rama Fendi, untuk dapat menyampaikan materinya yang pada malam hari ini mengambil tema 8 Angin Duniawi. Saya persilahkan Rama Fendi.
Ya, terima kasih Ibu Yeni Sipali atas perkenalannya. Saya ucapkan selamat malam kepada para hadirin yang hadir baik di Zoom maupun di YouTube. Sampai terimalah hormat dalam salam dalam dhamma, Sotihontu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saya akan mulai dengan kita sama-sama bersikap anjali memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Seseorang yang indranya terkendali, sederhana dalam makanan, penuh keyakinan serta bersemangat. Ini bagaikan angin yang tidak dapat menumbangkan gunung karang. Dhammapada ayat 8. Baik, saya share. Kelihatan slide-nya, Bu Yeni? Ya, kelihatan Rama. Oh iya, baik. Ya, jelas. Baik, saya akan mulai dengan, karena ini topiknya tentang angin duniawi, saya akan mulai dengan angin. Angin itu bisa membuat kita nyaman, namun bisa juga membuat kita terlena, ya. Seperti kita tahu, saya pernah melihat sebuah ilustrasi. Jadi ada seseorang yang sedang berdiam di bawah pohon, tapi si pohon merasa kemudian ada dua dua awan, ya, awan kecil dengan awan besar. Awan besar ini kemudian mengatakan ini orang ini bisa saya pindahkan dengan angin yang besar gitu ya, angin yang besar. Begitu ditiup dengan angin yang besar, si orang itu malah nggak bisa ter ini, nggak bisa, masih jadi dia berpegangan kuat dengan pohon itu. Namun kemudian si angin kecil saya bisa membuat dia terlena gitu kan. Nah, kemudian ditiup dengan angin sepoi-sepoi, orang itu mengantuk dan lemas sehingga lebih mudah dipindahkan dibanding yang pertama. Jadi angin membuat kita nyaman ketika dalam kondisi tertentu, namun kalau kita nggak waspada bisa membuat kita terlena juga. Angin bisa membuat kita terhempas, namun akar yang kuat bisa menahan hempasan angin. Seperti pohon bambu yang ketika sudah bertumbuh besar, itu menjadi sulit untuk dihempaskan, ditumbangkan oleh angin, karena pohon bambu menumbuhkan dirinya dua sisi, ya, ke dalam, akarnya bertumbuh, bahkan di awal-awal itu dulu yang ditumbuhkan, sehingga pada awal-awal pertumbuhannya sangat sedikit pertumbuhan di permukaannya. Begitu sudah kuat, permukaannya bisa tumbuh tinggi. Sehingga akar yang kuat ini bisa menahan angin. Apa maknanya bagi hidup kita? Hidup kita selalu dipenuhi dengan kebutuhan maupun keinginan untuk mengejar kekayaan, mengejar eh, kehidupan-kehidupan yang nyaman. Namun perlu kita waspadai bahwa kalau tidak diimbangi dengan membuat pikiran kita kuat, mak itu ibarat akar yang lemah. Sehingga ketika menghadapi satu posisi yang tinggi, kekayaan yang berlimpah, kita gampang atau mudah terpengaruh, mudah terlena, bahkan bisa mudah jatuh.
Jadi di sini kita perlu membangun akar kita sambil membangun diri kita. Sebentar. Ini sepertinya ke oke. Nah, kelihatan ya. Di sini kita tahu bahwa alam mengajarkan kita musim itu datang silih berganti. Artinya di sini ada anicca ya, ada perubahan dan itu merupakan karakteristik salah satu dari karakteristik kehidupan. Bahkan badan kita pun mengalami perubahan-perubahan. Begitu pula ada kehidupan-kehidupan yang berubah yang kita alami bukan cuma di dalam diri kita, badan kita, tapi juga di luar diri kita. Kadang-kadang kita bisa mendapatkan keuntungan, kadang-kadang mendapatkan nama harum, pujian, bahagia, kerugian, kadang-kadang kita namanya jadi jelek reputasinya ataupun tidak dikenal, kadang-kadang kita mendapat celaan, kadang juga mendapatkan penderitaan. Jadi ini silih berganti, nggak ada yang tetap terus, oh terus akan untung, oh terus akan dipuji dan seterusnya. Terus menerus berubah seperti halnya alam yang terus berubah, musim silih berganti. Dalam dalam konteks ini ada orang-orang yang bisa memanfaatkannya perubahan-perubahan ini delapan angin yang terus meniup diri kita itu bisa membuat kita bertumbuh. Namun ada juga yang nggak bisa bertumbuh, tapi minimal bisa bertahan. Tapi ada juga yang tumbang. Sama seperti pohon yang bisa bertumbuh menghadapi berbagai terpaan angin, tapi ada juga yang tumbang. Nah, semuanya itu kembali kepada bagaimana dia memperkuat akarnya, sehingga membedakan setiap pohon tersebut. Di sini kita juga tahu bahkan setiap saat sel-sel di dalam badan kita juga terus berubah. Ada yang ada yang sudah selesai usianya, ada yang tumbuh baru dan seterusnya. Karena itulah makanya kita tumbuh berkembang. Kalau tidak ada perubahan kita tidak tumbuh berkembang. Tapi karena ada perubahan itulah kita tumbuh berkembang. Jadi kita bisa lihat dari sisi baiknya setiap perubahan, maka kita bisa menjalannya dengan batin yang lebih baik. Ibarat boneka pemberat yang dihempas sana sini tetap berdiri kokoh ya. Ini memberikan makna bahwa kita ketika dalam menjalankan kehidupan itu tidak berat di atas. Ya, ini saya dapat dari seorang Romo eh, memberikan ilustrasi tidak berat di atas tapi berat di bawah gitu katanya. Nah, kemudian saya coba ilustrasikan dengan sebuah boneka pemberat ya. Ketika kita tinju sana sini dia tetap balik lagi. Kenapa bisa balik lagi? Karena pemberatnya ada di bawah gitu. Sama juga dalam kehidupan kita, kita bisa berdiri kokoh meskipun mengalami jatuh bangun dalam kehidupan karena berusaha untuk tidak berat di atas. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak terlalu banyak berpikir, belajar untuk mindful dalam setiap aktivitas kita, ya. Sehingga setiap ada angin yang berhempas tetap bisa bangun kembali. Ini juga ilustrasi yang lain yaitu sumbu panjang dan sumbu pendek ya. Kalau sumbu pendek kena api sedikit langsung apa langsung terkena, langsung mengalami derita, derita yang termanifestasi dalam bentuk kemarahan, dalam bentuk ini. Sedangkan yang sumbunya panjang terkena api sedikit masih ada
sisa sumbu, nggak sampai langsung emosi gitu ya. Selain pujian, celaan, dan lainnya yang tadi 8 angin duniawi itu, ternyata ada hal lain juga yang bisa membuat kita bertumbuh atau tumbang ya, yaitu hembusan kekayaan, posisi, status, kedudukan, dan sejenisnya. Ini perlu juga kita waspadai. Padahal kita menjalankan hidup ini salah satunya memupuk harta untuk kebutuhan hidup, untuk berdana, dan seterusnya. Dan juga status posisi untuk bisa menunjukkan kemampuan kita. Namun, jika kita tidak waspadai, itu bisa membuat kita semakin buruk, ya. Kotoran-kotoran batin mudah muncul ketika kita tidak mewaspadai segala hembusan yang tadi saya sebutkan. Jadi, untuk bisa kita mengantisipasi hembusan ini yang bisa membuat kita jadi buruk, maka perlu mengukur kesiapan diri kita, ya. Apakah kita sudah siap ketika kita mempunyai posisi yang tinggi, ketika kita mempunyai kekayaan yang berlimpah. Ingin sih ingin ya, tapi kalau misalnya tidak siap, ujung-ujungnya bisa mengalami penderitaan ya. Seperti yang disampaikan di dalam Dhammapada ayat 210. Janganlah melekat pada apa yang dicintai atau tidak dicintai. Tidak bertemu dengan mereka yang dicintai dan bertemu dengan mereka yang tidak dicintai, keduanya merupakan penderitaan. Jadi, ukur kesiapan diri dalam hal ini adalah kita belajar untuk mengikis kemelekatan. Kepemilikan kepemilikan berbeda dengan kemelekatan ya. Orang bisa mempunyai kepemilikan status, kepemilikan kekayaan dan seterusnya. Namun ketika dia belajar untuk tidak melekat, maka orang tersebut tidak akan berkurang kebahagiaannya. Dia akan bisa fleksibel, adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan yang berkaitan dengan kepemilikannya. Begitu pula ketika kita melihat sebuah kapal layar untuk menuju ke pulau tujuan, itu tidak hanya mengandalkan angin saja. Kalau mengandalkan angin saja, angin mau bertiup ke kiri, ke kanan, kapal itu tidak akan bisa mencapai tujuannya. Supaya dia bisa mencapai tujuannya, dia harus membentangkan layar. Membentangkan layar pun perlu tahu arah yang akan dituju, makanya ada kompas ya. Sama juga dengan hidup ini yang selalu diombang-ambing oleh 8 angin duniawi, maka pilihannya kita mau manfaatkan angin ini untuk kemajuan hidup kita atau kemunduran ya, atau hanya jalan di tempat. Tentu nahkoda yang bijak dan berpengalaman mampu memanfaatkannya dengan baik. 8 angin duniawi bisa menjebak orang-orang yang selalu terbawa kepada keadaan suka atau tidak suka, sehingga sering menjadi korban keadaan atau niat buruk orang lain. Saya akan uraikan secara bertahap. Pertanyaannya, kita mau untung, tidak mau rugi, betul ya? Ada yang mau rugi? Tentu saya yakin semuanya mau untung ya. Namun, kemudian timbul pertanyaan, memberi itu suatu keuntungan atau kerugian? Bisa untung, bisa rugi. Kok bisa begitu? Ketika kita memberinya dengan niat yang tulus, dengan tanpa pamrih, dengan eh, apa positif ya, maka kita akan mengkondisikan karma baiknya menjadi lebih baik. Tapi kalau kita tidak bijaksana dalam memberi, bisa jadi memberinya bukan di waktu yang tepat atau memberinya bukan kebutuhan yang tepat.
sehingga akhirnya jadi sia-sia ya. Pernah waktu itu ada kejadian korban bencana dikirimkan banyak sekali pakaian bekas ya, tapi ternyata banyak juga yang terbengkalai karena tidak semuanya terserap dengan baik dan mungkin ada kebutuhan yang berbeda di tempat situ ya. Menerima itu suatu keuntungan atau kerugian. Menerima itu bisa untung bisa rugi. Ketika kita berbicara menerima secara umum, maka suatu keuntungan. Tapi kalau menerima itu tempatnya tidak sesuai, waktunya tidak sesuai, itu bisa jadi suatu kerugian. Contoh misalnya lagi di bandara tiba-tiba ada orang yang menawarkan sesuatu. Tolong pegangin barang ini. Saya mau ke kamar kecil, nanti saya kasih uang. Ya, itu kalau nggak waspada mungkin barang-barang yang tidak wajar ya, yang bisa merugikan diri kita. Kisah jebakan 99 ini pernah saya baca di medsos ya. Jadi bahkan ketika kita menerima sesuatu, kalau kita nggak mewaspadai batin kita, yang yang terjadi bukanlah kebahagiaan, tapi penderitaan. Nah, ini tercermin dari kisah jebakan 99 ini. Ada satu ketika seorang raja, dia melihat rajanya pusing, stres ya, mikirin negara ya, mikirin keluarga, mikirin apa organisasi saja, kadang-kadang juga kita cukup menguras pikiran gitu. Banyak hal, banyak kejadian yang perlu perhatian kita, apalagi negara ya. Nah, kemudian si raja ini dalam keadaan dia nggak bisa happy bener karena banyak hal yang dipikirin, dia melihat uh, tukang kebun kerajaan begitu happy. Padahal secara status, secara kekayaan, dan lain-lainnya jauh di bawah raja. Raja bingung, kenapa dia bisa happy dalam kondisi dia yang seperti itu. Kemudian menterinya kasih tahu, oh Paduka, orang ini belum kena jebakan 99. Wah, Raja bingung, apa itu jebakan 99? Kemudian akhirnya Raja diberitahukan oleh menteri tersebut dan Raja setuju, oke, kita kasih dia hadiah berupa 100 koin emas ya. Karena dia telah mengabdi sekian puluh tahun di kerajaan ini sebagai hadiah atas kesetiaannya. Lalu diberikanlah koin itu dalam peti yang tidak dihitung. Disampaikan ini ada 100 koin emas sebagai tanda jasa atas kesetiaanmu selama ini. Nah, si tukang kebun ini begitu senang menerima begitu banyak koin emas. Akhirnya dia bawa pulang, begitu sampai di rumah dia hitung satu-satu. Ternyata jumlahnya 99, tidak 100 seperti yang disampaikan oleh menteri tersebut. Akhirnya dia berpikir-pikir, kemana satu koin lagi? Dia cari ke sana kemari ke rumahnya, nggak ketemu, mungkin terjatuh atau apa. Dia kemudian keluar, pergi sepanjang jalan dia coba lihat satu-satu apa secara lebih teliti, ternyata tidak ketemu. Akhirnya dia kurang istirahat, dia kecapean. Besok paginya ketika dia bekerja, rajanya melihat lagi dari kejauhan. Wah, itu mukanya kok seperti nggak happy, nggak ceria. Padahal kan kita udah kasih dia 100 koin emas ya. Kenapa dia kok jadi nggak happy gitu? Ya itulah kata si menteri. Dia kena jebakan 99. Dia tidak lagi melihat 99 koin yang dia terima, dia hanya memikirkan satu koin yang hilang itu. Ya. Jadi ketika kita menerima pun bisa membuat kita tidak happy kalau kita terkondisi oleh kisah seperti si petani ini. Jadi si tukang kebun ini. Kita bisa melihat lagi kisah di zaman Sang Buddha, kisah Gotami Teri, di mana
mengalami kerugian, terlahir sebagai wanita miskin ya. Namun akhirnya dia mendapat keuntungan menikah dengan pria kaya, namun dia mendapat kerugian lagi karena dia tidak dipandang sebelah mata oleh keluarganya sebab tidak memiliki anak, sampai akhirnya dia mendapatkan anak. Anaknya ini membuat keluarga sang suami begitu happy, begitu jadi berubah sikap menjadi baik kepada kisah Gotami. Namun karma buruk melanda membuat anak ini usianya nggak panjang, masih bayi sudah meninggal, dan akhirnya dia tidak bisa menerima sebab bukan cuma anak kesayangannya meninggal, tapi dia juga memikirkan bahwa dia akan dipandang rendah lagi oleh keluarga suami. Dan karena dia tidak bisa terima keadaan itu, dia kemudian mencari obat untuk menyembuhkan anaknya. Namun seperti kita tahu, tidak ada yang bisa menyembuhkan, akhirnya disarankan ketemu Sang Buddha. Di sini Sang Buddha memberikan pengarahan yang bijaksana, membuat dia sadar bahwa tidak ada keluarga yang anggotanya tidak meninggal. Jadi ini merupakan suatu keuntungan ketika dia sadar telah diberikan petunjuk oleh Sang Buddha. Dan setelah itu dia bisa mencapai kesucian. Nama baik dan nama buruk. Orang yang penuh semangat, selalu sadar murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan dhamma dan selalu waspada, maka ketenarannya akan bertambah. Dhamma pada ayat 24. Ini kita bisa lihat dari kisah Kumbagosaka. Ya, Kumbagosaka ini seorang pemuda kaya, ya, keluarganya kaya raya. Namun suatu ketika, jadi pada saat itu karena dia anak dari keluarga kaya, dia mendapatkan nama baik juga ya. Namun terjadi wabah di daerahnya dan wabah itu banyak yang meninggal, keluarganya, orang tuanya khawatir, berpesan kepada Kumbagosaka untuk mengungsi sendiri karena orang tuanya juga nggak mungkin ikutan mengungsi ke dalam hutan. Namun dititipkan pesan nanti suatu saat kamu balik, kami sudah siapkan harta yang sudah disembunyikan di dalam tanah. Akhirnya Kumbagosaka dengan berat hati dia harus meninggalkan keluarga yang dicintai dan meninggalkan semuanya, pergi mengungsi ke dalam hutan. Setelah 12 tahun sudah besar, Kumbagosaka berpikir mungkin sudah tidak ada lagi wabahnya. Dia turun dari hutan, keluar dari hutan, namun tidak ada lagi yang mengenal dia. Ya, dia menjadi tidak dikenal orang dan dia juga tidak kenal orang-orang di situ, semuanya baru. Lalu dia berpikir, oke, saya masih bisa hidup enak ya karena saya ditinggalkan harta. Untung kebijaksanaan dia muncul saat itu bahwa kalau saya pakai harta ini, nanti saya bisa dicurigai orang. Karena orang tidak kenal saya. Orang akan bertanya, kamu tiba-tiba muncul sudah punya banyak harta. Hartanya dari mana? Nah, akhirnya dia tetap belajar untuk hidup sederhana, bekerja, cari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan, menjadi apa memberikan alarm kepada apa istana ya. Jadi dulu alarm nggak ada kan model kayak sekarang HP segala. Jadi pakai suara orang gitu kan. Jadi waktunya memberi makan kuda, waktunya apa, jadwalnya sudah dikasih. Nah, dia akan keliling sambil berteriak-teriak gitu. Nah, pada saat itu Raja Bimbisara mendengar suara orang ini. Raja Bimbisara itu peka terhadap suara orang. Dia tahu ini orang ini punya banyak harta atau enggak.
Nah, begitu dengan suara Kumbagosaka, Raja Bimbisara menyebut, wah ini suara orang yang punya banyak harta. Namun menterinya nggak percaya, akhirnya diselidiki, dan ternyata benar Kumbagosaka ini punya banyak harta. Dihadapkan ke raja, diceritakanlah eh, apa kejadian-kejadian sebelumnya yang membuat dia punya banyak harta. Raja terkesan atas pengendalian diri dia, meskipun punya banyak harta, tapi tidak berusaha untuk memanfaatkannya demi kesenangan, tapi punya kebijaksanaan untuk melihat situasi. Akhirnya Kumbagosaka menjadi terkenal lagi, mendapatkan jabatan di istana. Bagaikan batu karang yang tak tergoncangkan oleh badai, demikian pula para bijaksana tak akan terpengaruh oleh celaan maupun pujian. Ini dalam Dhammapada ayat 81. Begitu juga seperti tadi memberi dan menerima, kadang-kadang kita juga terjebak pada suka dipuji ya. Ya, tentu dipuji jauh lebih baik dibanding dicela. Namun, kalau kita tidak waspada, maka ketika kita dipuji, siapa dan apa yang dipuji itu akan berpengaruh gitu ya. Dipuji oleh orang-orang yang sering melanggar sila, berarti kita, dan yang dipuji adalah pelanggaran sila, maka itu bukan hal yang baik gitu. Begitu juga dengan suka dicela. Apakah kita suka dicela? Umumnya tidak suka dicela. Namun kadang-kadang celaan itu bisa memberikan masukan-masukan yang kadang-kadang berharga ya. Contoh misalnya Bapak Bapak Ibu apa sedang pergi ke toko kue. Toko kue itu sudah puluhan tahun. Kemudian beli kue. Ternyata salah satu kuenya tidak enak. Atau mungkin udah nggak seger dan seterusnya. Kemudian kita komplain. Kita dianggap mencela. Pedagangnya kemudian bilang, kamu tahu apa? Saya sudah puluhan tahun di sini. Ketika kita mendengar itu, apakah kita mau datang lagi ke toko kue tersebut? Bahkan kita bisa beritahukan ke teman-teman bahwa kue di sini nggak baik. Nah, artinya di sini meskipun tidak semua celaan bisa kita terima dengan baik, tapi minimal kadang-kadang ada hal-hal berharga yang memang benar kenyataannya gitu, yang harus kita jadikan introspeksi. Jangan terlena dalam kelengahan. Jangan terikat pada kesenangan indera. Orang yang waspada dan rajin samadhi akan memperoleh kebahagiaan sejati. Ya, bila kita sering ingat-ingat kejadian ketika disakiti ataupun ketika kita dicela, dihina, itu ibarat kita mengorek-orek lagi luka yang baru akan sembuh, tapi masih belum benar-benar sembuh, kita korek lagi sehingga lukanya akan terus basah. Jadi baiknya kita belajar untuk memaafkan, seperti dalam Dhammapada ayat 42, orang yang pikirnya diarahkan secara keliru akan lebih melukai dirinya sendiri. Kebahagiaan dan penderitaan juga dialami oleh Patacara Teri ya, di mana dia seorang putri saudagar kaya yang harusnya dia bahagia, tapi kemudian dia tidak bahagia di rumah dan di keluarganya sebab dia jatuh cinta kepada seorang pria idaman yang adalah pembantu di keluarganya. Dan pembantu ini akhirnya sepakat untuk kabur dari keluarga tersebut, kabur dari rumah tersebut. Karena pasti tidak diizinkan untuk menikah. Akhirnya mereka menikah di kampung dan memiliki seorang anak. Begitu anak yang kedua, anak yang pertama sebenarnya Patacara mau balik ke keluarganya tapi nggak dikasih. Akhirnya ketika ketika hamil anak kedua, maka dia pergi ke rumah keluarganya tanpa memberitahu suaminya, kemudian mengejarnya
menyusulnya. Ketika tersusul di tengah hutan, Patacara sudah tidak kuat lagi untuk jalan karena bayinya mau lahir. Akhirnya pada saat itu pas hujan juga, akhirnya sang suami pergi mencari sesuatu untuk membantu persalinan. Ternyata sang suami terpatuk ular. Patacara begitu sedih mengetahui itu. Dia bersama dua anaknya melanjutkan perjalanan, namun sungai yang dilalui di sungai yang dilalui kedua anaknya juga meninggal. Sehingga kesedihannya makin bertambah. Akhirnya Patacara sebatang kara pergi ke keluarganya. Namun yang terjadi di dalam kondisi sedih itu tiba-tiba dapat lagi berita duka, keluarganya semuanya meninggal akibat petir yang menimpa rumahnya, rumah orang tuanya. Sehingga hal ini penderitaan akibat kehilangan yang bertubi-tubi membuat Patacara menjadi saat itu tidak lagi bisa berpikir dengan sehat. Untung saja masih punya karma baik, Patacara ketemu dengan Sang Buddha. Sang Buddha menyadarkan Patacara dan membuat Patacara akhirnya bisa merenungi berbagai kejadian itu dan bisa mencapai kesucian. Jadi diakhiri dengan kebahagiaannya. Di zaman sekarang juga kita bisa temui banyak sekali angin-angin duniawi yang menghempas banyak orang dari berbagai lapisan. Salah satunya ini adalah Sirifat, ya. Awalnya seorang miliarder, ya, di tahun 1997 mengalami krisis moneter karena salah dalam melihat situasi ataupun kondisi yang terjadi, memiliki pinjaman yang begitu banyak di bank, akhirnya bangkrut, terlilit banyak hutang besar. Tadinya dia hidup mewah dan bahkan terkenal, bahkan ada posternya di sana, namun di hari berikutnya langsung menjadi miskin. Bahkan bukan cuma miskin, masih ada terlilit hutang besar. Untung dia punya batin yang masih kuat, sehingga mau nggak mau dia alih profesi menjadi pedagang sandwich di pinggir jalan siang dan malam. Jadi ibaratnya seperti pedagang kaki lima. Cuma dia nggak bisa nggak bisa menempatkan barang-barang dagangan seperti itu. Dia harus bisa menjalankannya dengan berdiri sambil membawa kotak berisi sandwich seperti gambar di situ, ya. Disitulah dia siang dan malam melakukannya, melalui masa sulit yang dia harus lalui sambil dia mencicil hutang-hutang yang sudah ada. Jadi bagusnya batin dia kuat, tidak langsung memilih jalan pintas, tapi dia berjuang dan juga dia punya komitmen, tidak lari, tidak kabur dari tanggung jawab, gitu ya. 3 tahun berlalu, akhirnya dia bisa melewati masa sulit itu. Belakangan bisa buka kedai kopi, catering, roti, dan akhirnya kembali bisa menjadi wirausaha sukses. Di sini kita bisa lihat keuntungan, kerugian, nama baik, reputasi buruk, dipuji, dicela, suka duka datang, silih berganti secara bersamaan. Nah, jadi untuk bisa kita mempunyai kemampuan dalam melewati angin-angin dunia ini, kita juga perlu hati-hati dalam memakai persepsi kita, ya. Ya, contoh yang sederhana ketika kita dihadapkan pada melihat panjang kayu. Nah, itu kalau kita lihat ini sebenarnya kok kelihatannya dua kayu yang berbeda, tapi ternyata sama. Cuma kenapa? Karena sisi pandang yang berbeda membuat kelihatannya berbeda, padahal ukurannya sama, gitu ya.
Contoh yang lain misalnya, kita diberitahukan oleh teman, hati-hati bergaul dengannya. Dia itu suka mencuri. Nah, kalau kita kemudian diberitahu teman kita orang yang bersangkutan suka mencuri, misalkanlah si A, lalu kita pas ketemu dengan si A, bisa jadi kita akan curiga setiap bertemu dengannya. Bahkan kita berusaha menjaga barang-barang kita, timbul kegelisahan, kotoran batin muncul. Namun ketika kita melihat lebih jauh kok tak tampak gelagat dia mencuri. Ternyata kita tanya teman yang lain, sebenarnya dia suka mencuri bukan? Enggak. Temannya bilang, setahu saya dia nggak suka mencuri sih. Tapi kalau dia mencuri perhatian, dia suka mencuri perhatian memang. Nah, baru akhirnya kita sadar, oh yang dimaksud adalah mencuri perhatian. Jadi, ketika kita menerima informasi, baiknya kita cari tahu lebih lengkap sebelum menimbulkan kecurigaan ataupun yang lainnya yang notabene adalah kotoran batin kita yang muncul, yang dimana itu merugikan kita. Kita juga perlu mengubah kebiasaan-kebiasaan terutama yang buruk ya. Karena kalau tidak diubah, kebiasaan itu bisa mengendalikan hidup kita. Ya kalau kebiasaan buruk pasti hidupnya jadi buruk. Latihlah sati sampajana ya. Perhatian yang disertai dengan kebijaksanaan. Ambil jeda antara kejadian dan respon. Biasakan dalam hidup kita untuk selalu ambil jeda. Jangan langsung bereaksi. Apakah mudah? Enggak mudah. Apalagi ketika kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Itu kadang-kadang mudah sekali kita merespon kejadian yang tiba-tiba muncul. Namun kalau kita terus melatih ini, maka pikiran kita jadi lebih jernih dalam melihat situasi. Dan kalau ketika pikirannya jadi lebih jernih melihat situasi, kebijaksanaan kita juga lebih mudah muncul. Dan selain itu, kita perlu terus untuk membina diri kita, menambah kebijaksanaan kita, baik melalui membaca, menambah wawasan, mendengarkan dhamma, maupun dalam praktek sehari-hari, di mana di situ ada evaluasi, mengecek batin kita, dan seterusnya. Dan juga dalam melatih meditasi. Maka di sini akan membuat kita semakin baik kondisi batinnya dalam menghadapi berbagai angin duniawi. Salah satu kebijaksanaan yang bisa muncul ketika kita semakin sering melatihnya adalah kita akan bisa melihat sisi lain dari setiap kejadian ya. Misalkan ketika ketinggalan pesawat karena ditahan petugas, apakah itu baik atau itu buruk? Tidak ada yang bisa tahu. Tapi kita bisa lihat banyak kejadian-kejadian kecelakaan pesawat di mana ada saja orang yang selamat karena ketinggalan pesawat. Jadi tidak berarti bahwa pasti buruk, tapi bisa juga jadi hal yang baik. Kemudian kita juga bisa melatih untuk memberikan umpan balik yang positif, ya. Umpan balik yang positif itu jauh lebih baik dibanding memberikan umpan balik yang negatif, ya. Karena umpan balik yang positif bisa memberikan bisa memberikan respon yang positif juga, gitu. Saya ambil sebuah contoh. Ini saya dapat cerita dari Achan Ram. Ada seorang istri yang dia kesal dengan suaminya. Setiap kali nanya ke istrinya ketika mau kerja, kaos kaki saya taruh di mana? Padahal istrinya sudah sering kasih tahu tempatnya. Tapi nanya lagi, nanya lagi. Jadi ketika di ketika setiap kali mendapat pertanyaan itu istrinya sambil kesal sambil menunjukkan gitu.
Sampai suatu saat istrinya belajar tentang positive reinforcement. Akhirnya istrinya mengubah caranya dalam merespon kondisi suaminya tersebut. Jadi setiap kali suaminya menanyakan kaos kakinya, dia tidak lagi meresponnya dengan marah, kesal, tapi ketika suaminya berhasil menemukan kaos kaki tanpa bertanya, dia memberikan pujian, memberikan pelukan, dan memberikan feedback-feedback yang positif. Sem- Sehingga seiring waktu akhirnya terjadi perubahan respon suaminya tidak lagi banyak tidak apa ti- semakin sering bisa menemukan sendiri tanpa bertanya. Ya, sadari bahwa kita punya kemampuan memilih. Ya, ombak besar akan bisa membuat kita tenggelam, tapi bisa dipakai juga berselancar di atasnya. Tergantung pilihan kita. Tapi pertanyaannya, ya kalau saya nggak bisa berenang, ya pasti tenggelam lah. Ya tentu kita perlu latih dari tantangan-tantangan kecil dulu. Ibarat peselancar tidak bisa waktu belajar tuh memulainya di ombak besar. Lambat ketika semakin mahir ya, dia mulai bisa ke ombak yang lebih besar. Jadi kita perlu mengukur diri kita. Jangan masuk ke arus besar yang kita tidak mampu menghadapinya. Tumbuhkan wirya, semangat secara berkala, ingat akan tujuan besar. Seperti halnya siswa-siswa Sang Buddha di masa lalu yang terus mengingat terus eh, apa mengingatkan dirinya untuk bisa mencapai kesucian, maka kita juga sebagai umat Buddha perlu mempunyai perlu sering mengingatkan diri kita dan latihan latihan dan latihan maka akan membuat kita semakin baik semakin sempurna ya, practice makes perfect. Ini pernah saya dapat dari satu cerita seorang profesor, dia mau memberikan nilai kepada dua orang, dua kelompok. Kelompok satu dinilai jika berhasil memfoto 100 foto, maka dapat nilai bagus. Kelompok dua dinilai dari kualitas foto meskipun cuma satu. Di akhir periode ternyata kualitas foto yang bagus itu kebanyakan berasal dari kelompok satu. Kenapa demikian? Karena kelompok satu ini mulainya dari setiap foto itu mereka akan belajar. Oh, ini kurang bagus, dia foto lagi, belajar. Setiap hasil foto dia belajar, belajar, belajar sehingga membuat semakin baik. Kita juga memerlukan kalyanamita, ya, ibarat jaring pengaman saat menapak tali. Dalam menapak kehidupan juga kalyanamita merupakan jaring pengaman. Untuk bisa memiliki kalyanamita, kita pun perlu menjadi kalyanamita yang baik ya. Minimal kita menjaga sila ya, jaga sila. Sehingga kita bisa memberikan perisai dalam kehidupan kita ya. Jadi sila ini eh, bukan cuma untuk menjadi kalamita, tapi juga bisa menjadi perisai di mana ketika kita jatuh, jatuhnya itu tidak terlalu parah gitu. Jika kita belum kuat, putuskanlah hubungan dengan pemicu emosi negatif. Ya, belakangan ini begitu banyak orang yang terpengaruh baik lewat telepon, lewat provokator, yang dipengaruhi keserakahannya, kebenciannya, dan seterusnya. Maka sebelum berbuat sesuatu, berkata sesuatu, putuskan dulu hubungan telepon atau beri jeda untuk meredakan keserakahan atau kebencian, sehingga pikiran logis bisa berkembang. Respon itu lebih penting daripada stimulus ya. Ketika dibully misalnya, itu kalau kita responnya marah, benci, kesal, justru yang membuli semakin senang, bisa membuat lawannya marah, mudah dimanipulasi ya.
Kurangilah ego, ya. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Karena selama seseorang masih menyimpan pikiran itu, kebencian tak akan pernah berakhir. Yang berarti penderitaannya akan berkelanjutan. Pertahankanlah kualitas saat sedang ramai, misalnya kita buka warung, lalu ramai nih, butuh cepat menyiapkan makanan. Tapi kalau misalnya kita nggak waspada, kualitas kita nggak terjaga, sehingga makanannya kurang diaduk, keasinan menjadi turun. Tentu penyesalan tiada guna setelah membuat keputusan buruk lalu menyadari keputusan itu buruk. Maka pentingnya selalu menghadirkan perhatian bijaksana. Berilah waktu kita untuk diri sendiri terbebas dari segala keterhubungan. Ya, kadang-kadang tidak dalam satu hari perlu untuk me time ya. Ibarat HP atau laptop perlu diistirahatkan dari menyala. Terlebih lagi saat sudah panas. Saya pernah kejadian laptop saya akhirnya hard disknya tidak bisa diselamatkan karena dinyalakan, kadang-kadang cuma dikasih istirahat sleep, tidak di power off ya. Nah, ini sekarang baterainya juga udah mau mulai menipis, maka saya perlu cas gitu kan. Jadi perlu ada kewaspadaan, kesadaran. Sehingga kalau kesadaran kewaspadaan ini terus hadir, kita bisa antisipasi lebih awal sebelum kejadian laptopnya mati gitu. Karena kekurangan baterai ataupun karena sudah panas gitu kan. Sama seperti diri kita. Perlu juga kadang-kadang dapat cas. Cas Casnya ada dua, cas fisik dan cas batin ya. Kalau cas fisik misalnya ya asupan gizi yang baik, cukup minum, dan seterusnya. Dan cukup istirahat itu adalah cas fisik. Cas batin ya memberikan waktu buat batin kita, pikirannya jernih, dan juga bisa menjadi lebih kuat daya tahannya terhadap berbagai angin duniawi. Kita perlu terus belajar adaptif terhadap perubahan dan selalu belajar untuk backup ya. Jika tak ada yang bisa dilakukan, misalkan tiba-tiba kita lagi mengerjakan sesuatu, internet yang dibutuhkan untuk mengerjakan tiba-tiba mati, maka nggak bisa kita marah-marah. Kenapa ini? Saya kan lagi kerjakan dan seterusnya. Ya mau nggak mau harus diterima saat itu dan berusaha kreatif. Kreatif ini bisa muncul saat mindful ya. Ya ini tadi contoh ya, daripada kesal, daripada karena sudah tahu ini anicca, sudah tahu internet memang udah kita bayar tapi tidak selalu bisa sesuai harapan, ya kita harus punya kerjaan-kerjaan cadangan untuk bisa tetap mengerjakannya secara offline gitu. Bijak menghadapi lingkungannya, ibarat ingat selalu hukum karma, jangan sampai karena kewaspadaan yang lemah, karena gampang terpengaruh. Ngomong-ngomong, saya ingat kisah Biku Moggallana di kehidupan-kehidupan sebelumnya, bahwa dia pernah menjadi seorang pemuda yang sangat baik, sangat berbakti kepada orang tuanya yang buta. Namun karena buruk, pengaruh buruk yang terus-menerus setiap hari dia terima, yang membuat yang awalnya dia tidak bisa menerima pengaruh itu karena dia tahu pengaruh ini bisa menjauhkan dia dari orang tuanya. Tapi karena setiap hari dia terima pengaruh itu, membuat batinnya berubah. Yang tadinya baik hati, berbakti pada orang tuanya menjadi kesal sama orang tuanya. Dan karena kesal, berujung pada mencelakai orang tuanya. Karena kejadian itu,
dalam banyak kehidupan Biku Moggallana mengalami banyak penderitaan akibat karma buruk yang dibuatnya. Itulah kenapa kita perlu terus mengingatkan diri kita akan hukum karma, akan batin kita, sebab selama kita belum mencapai kesucian, sebaik apapun diri kita, kita masih bisa terpengaruh. Gitu. Jadi bagi yang belum suci, latih terus untuk dapat asupan positif. Karena semakin banyak negatif, kita akan bisa terseret ke negatif. Kita masih condong ke lokadipatea, masih condong kepada pendapat banyak orang, jarang ke Dhammadipatea. Jadi kita perlu latih terus berada dalam lingkungan yang mendukung, sehingga kita punya pemahaman Dhamma semakin baik, dan kita akan semakin kuat menghadapi berbagai arus angin duniawi yang membuat kita tidak mudah terseret. Baik, pas jam 8, saya kembalikan kepada Ibu Yeni untuk melanjutkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Salam. Rama Fendi atas pembabaran materi pada malam hari ini yang sangat luar biasa sekali. Nah, setelah kita tadi bersama-sama mendengarkan pembabaran materi pada malam hari ini yang mengenai 8 angin duniawi. Nah, sekarang tiba saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Oke, Rama Fendi, sebelum saya membacakan titipan, ya titipan pertanyaan ini yang masuk di saya ini juga lumayan banyak ini Rama Fendi. Hmm. Saya persilahkan dahulu kepada Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama sekalian yang bergabung secara langsung melalui Zoom meeting ini. Bagi yang ingin bertanya secara langsung kepada Rama Fendi, saya persilahkan bisa raise hand ataupun masih malu-malu ya bolehlah chat kepada saya di kolom komentar, nanti akan saya bantu untuk tanyakan. Begitu juga kepada ibu bapak yang bergabung melalui channel YouTube, bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan kami bantu untuk tanyakan kepada pembicara kita. Oke, Rama Fendi, sepertinya belum ada yang bertanya secara langsung. Izinkan saya untuk membacakan pertanyaan yang sudah disampaikan kepada saya. Yang pertama, Rama, bagaimana sebagai perumah tangga kita fokus kepada kebutuhan, bukannya fokus kepada keinginan. Begitu, Mbak Rama. Silahkan, Rama. Ya, baik. Terima kasih, Bu Yani. Ya, pertanyaan yang menarik. Untuk bisa fokus kepada kebutuhan ketika kondisi kita. Jadi ada orang yang kondisi kemampuannya itu kurang, tapi ada juga yang punya kemampuan lebih. Itu bisa terjebak pada keinginan, tidak hanya kebutuhan ya. Dan bahkan bahkan kadang-kadang yang diprioritaskannya keinginan daripada kebutuhan. Misalnya mendapatkan uang yang sejumlah uang misalnya. Padahal itu perlu dipakai untuk membeli kendaraan supaya dia bisa aktivitas kerja. Namun ternyata ada iPhone yang bagus dipakai buat beli iPhone, gitu kan. Jadi itu bisa menjebak. Jadi artinya segala stimulus di luaran, baik dari teman, baik dari iklan, baik dari apapun itu, bisa merubah keputusan kita loh. Tadi yang saya bilang, lokal di Patea. Maka ketika lokadipatea ini selalu menjadi mempengaruhi keputusan kita, yang akhirnya tidak menjadi kebutuhan tapi keinginan yang kita beli, ujung-ujungnya biasanya timbul sesal, ya. Sebab kebutuhan yang seharusnya kita tidak penuhi tapi dipakai untuk memenuhi keinginan. Di sini kembali lagi saya ingatkan untuk kita terus melatih diri kita
perhatian, kesadaran kita, sati sampajana kita. Apakah ini penting? Sangat penting ya. Justru ini menjadi menjadi apa semacam semacam radar ya, semacam radar untuk sebelum kita terjebak pada keinginan gitu. Karena kalau misalnya kita radarnya buruk, itu kalau radar itu ibaratnya bisa melihat, oh ini ada sesuatu yang berbahaya yang mendekat gitu kan. Nah kalau misalnya radar kita buruk, bisa buruk karena radarnya, bisa karena kurang perhatian terhadap radar itu, kita bisa bisa kecolongan. Kecolongan membuat akhirnya terlambat ketika sudah dekat yang bahayanya itu. Jadi ini bukan cuma berlaku kepada keputusan antara keinginan dan kebutuhan, tapi berlaku juga pada aspek-aspek lain. Ya, seperti yang tadi di slide yang beberapa saya sebelum terakhir saya sebutkan bagaimana kita mudah juga terpengaruh terhadap provokasi, ya, terhadap iming-iming yang membuat kita mengeluarkan sejumlah uang yang ternyata itu adalah penipuan misalnya gitu, ya. Jadi eh, kadang-kadang iming-iming itu semakin canggih, kadang-kadang dibungkus dengan kebutuhan, menciptakan kebutuhan baru yang sebenarnya bukan benar-benar kita butuhkan gitu, ya. Prinsipnya kita perlu mulai dari kebutuhan dasar dulu. Itu yang sudah pasti ya, sandang, pangan, papan, ya, sebagai umat awam. Selama kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi, kita perlu juga selanjutnya memberikan bekal kepada batin kita, ya, batin kita dan juga pengetahuan kita, ya. Tadi kebijaksanaan kita bisa jadi berikan berikan kebutuhan banyak juga kepada kebijaksanaan. Itu ibaratnya kalau pohon itu memberikan pupuk yang lebih banyak buat akarnya tumbuh ke dalam, ya. Karena kalau kita kebutuhannya lupa terhadap itu bisa membahayakan diri kita. Karena kebijaksanaan kita lemah, kita hanya mencukupi kebutuhan di luar dari itu saja, maka kita gampang kepengaruh untuk tidak bijaksana dalam mengeluarkan uang dan seterusnya untuk yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Apakah cukup menjawab? Ya, baik. Terima kasih, Rama. Sepertinya memang godaan duniawi itu sangat luar biasa sekali sih. Hmm. Terutama tadi, apalagi kan kalau kita mengikuti kemajuan teknologi, nggak bakalan ada habisnya, Rama. Ya kan? Apalagi ketika tadi Rama mengatakan bahwa oke ada kebutuhan Premier membeli kendaraan, tapi ternyata ada godaan iPhone. Nah, Hmm. saya Hmm. jadi teringat ini, FOMO-nya masyarakat kita ketika iPhone 16 waktu pertama kali dimunculkan, itu saya lihat di medsos itu banyak sekali anak-anak muda yang sekarang itu belani Romo. Antri Hmm. dari pagi sampai malam gitu demi bisa sebagai apa ya dikatakan punya iPhone 16 yang pertama kalinya. Padahal Hmm. setelah kita punya handphone itu apa sih yang kita rasakan? Oh ya segini aja udah gitu Hmm. sama seperti ketika saya pertama kali mati-matian gitu ya Rama nabung saya belum waktu itu eh, ada satu handphone yang saya naksir ya saya mati-matian nabung ngirit apa segala macem ketika proses membeli itu memang ada rasa bangga Rama ada rasa Hmm. bangga ada rasa seneng gitu kan oh punya Hmm. handphone impian gitu kan tapi seiring berjalannya waktu setelah handphone impian itu ada di tangan saya ya udah biasa aja ya ternyata punya Hmm. handphone tuh begini ini aja gitu loh. Nah, Hmm. gitu sih tapi bener-bener godaan itu luar biasa sekali. Nanti sebentar lagi, oh ada handphone begini, ada apa namanya, ada apa barang ini, barang itu yang sesuai dengan eh, apa namanya perkembangan dunia Gen Z sekarang ini kan ya. Hmm. Apalagi ketika zamannya ada
eh, apa sih K-pop itu Rama, artis-artis Korea FOMO nah itu banyak Hmm. sekali itu genset sekarang itu kalau saya lihat di mall-mall itu mereka sangat-sangat antusias sekali antri atau apapun saya bilang, aduh ternyata begitu kuatnya godaan zaman sekarang untuk padahal sebenarnya hal-hal seperti itu kan boleh dibilang bukan termasuk kebutuhan pokok Rama. Tapi Iya. keinginan yang sangat mendasar sekali, yang sangat kuat sekali yang ingin kita dapatkan sehingga kita bisa disebut, wah ini saya sudah bisa mendapatkan apa namanya barang yang lagi ngetren saat ini gitu. Jadi tidak Iya. tidak merasa ketinggalan. Begitu sih Rama. Ya Ya itu ya. betul Bu Yani. Ya, Dengan Bu Yani tadi cerita tadi saya jadi ingat eh, saya juga kan juga sering belanja online gitu ya. ya betul Jadi betul Rama. di setiap kali buka aplikasi langsung muncul, langsung muncul. Betul 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 Nah, betul betul. kadang-kadang itu banyak yang menarik. Nah, apa yang saya lakukan supaya saya tidak terjebak pada keinginan, saya masukkan ke keranjang. Ya, Saya tidak tangan sudah langsung beli. gatel ya. Saya tidak langsung beli. Ini Ya, menarik. Ini sesuatu benar. yang menarik, barang yang menarik nih. Tapi saya tidak langsung beli. Saya masukkan Hmm, keranjang dulu. yes. Nah, nanti mungkin minggu depan, bulan depan, ada lagi yang lebih bagus. Jadi Hmm, nggak jadi beli kan? ya, betul 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 Gitu. betul. Dan juga, Filternya di Kak, sana ya Rama ya. iya, jadi artinya saya beri jeda antara keputusan membeli dengan kejadian itu. Cara jedanya kalau di online saya masuk ke keranjang nggak langsung pencet beli gitu. Hmm. Jadi Biasanya selalu sih kita memberi jeda. kalau saya siasatin itu saldonya saya nolkan dulu. Saldo kita untuk membeli itu saya nolkan atau kurang dari harga barang yang kita beli itu jadi mikir ini beli enggak begitu. Tapi kalau memang Iya, benar-benar kita butuh ya oke why not gitu loh. Tapi iya, kalau iya. kita hanya sekedar FOMO gitu kan apalagi zaman-zaman anak sekarang itu ya Rama. Aduh, saya lihat itu kadang di mall-mall gitu ya, ada barang yang apa? Oh, ini dipakai artis ini, artis A, Hmm. artis B, ada aja gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Iya, sekedar koleksi aja bahwa oh iya saya punya gitu. Tapi ya nothing Hmm, gitu loh Rama. hmm, hmm. Ya itulah Betul, betul. sangat luar biasa sekali gensit kita pada saat ini. Oke, Iya, terima kasih Rama. Kita lanjut yang pertanyaan kedua lagi Rama. iya baik Bu. Ah, ah. Mengapa lebih susah? Ya, saya nggak tahu ya, tapi sebenarnya saya kurang setuju sih. Mengapa lebih susah mendapatkan buah karma baik daripada mengalami buah karma buruk? Hmm. Nah, itu mungkin kadang Mengapa? iya, mengapa Ya. sih Rama kalau mungkin saya interpretasikan ya Rama, mengapa Hmm. dalam kehidupan kita ini kita merasa susah untuk merasakan manfaat dari kebajikan yang kita pupuk? Merasa kurang susah, susah untuk merasakan manfaat dari buah karma baik yang kita timbun daripada kita merasakan buah dari karma buruk. Seolah-olah bahwa mendapatkan manfaat dari karma baik itu begitu susahnya, tapi mendapatkan buah dari karma buruk itu begitu mudahnya, Rama. Nah, silakan Rama, pendapatnya bagaimana? Ya, baik. Terima kasih. Saya coba menjawab mengapa susah mendapatkan karma baik dibanding karma buruk. Itu sebenarnya tergantung kondisi masing-masing ya. Memang ada yang bibit karma buruk di masa lalunya jauh lebih besar, sehingga dia sulit sekali harus untuk mendapatkan karma baik. Ada satu cerita di zaman Sang Buddha, ada seorang biku yang setiap kali dia mau mendapat berpindah patah, dia selalu susah untuk mendapatkan makanan ya. Bahkan ketika dia ditemani oleh Biku Sariputta dalam pindah patah, Biku Sariputta juga ikutan tidak mendapatkan. Jadi begitu susahnya biku ini untuk mendapatkan makanan. Kenapa bisa begitu? Karena potensi bibit karma buruk yang dia tanam di kehidupan sebelumnya itu begitu kuat dan itu berhubungan dengan perolehan. Dia menghalangi perolehan biku yang sudah mencapai kesucian untuk mendapatkan makanan.
maka saat itu dia mengalami kesusahan. Meskipun dia sudah melatih diri menjadi biku, melatih diri untuk tidak melanggar sila, tapi potensi bibit karma buruk yang begitu kuat itu tidak, dia harus jalani, harus alami, ya. Harus alami. Sampai akhirnya dia berhasil mendapatkan makanan, tapi itu makanan terakhir yang dia bisa dapatkan. Beruntung karena masih ada karma baik dia. Jadi karma buruk dia terkait dengan susahnya dapat makanan. Karma baik dia terkait dengan dia pernah melatih diri dalam dhamma ya. Sehingga itu mengkondisikan dia mencapai kesucian. Tapi mencapai kesucian dalam kondisi dia karma buruk sepanjang hidupnya itu besar sekali, susah dapat makanan gitu. Jadi kalau kita melihat cuma satu kehidupan dan kita mengalami banyak penderitaan sehingga kita menyimpulkan susah mendapatkan karma baik dibanding karma buruk, kita bisa salah pandangan, ya. Makanya kenapa saya, meskipun kita tidak punya atau belum punya kemampuan untuk melihat kehidupan-kehidupan lalu diri kita, tapi minimal kita bisa banyak belajar dari kisah-kisah kehidupan siswa Sang Buddha, dan itu akan membuat kebijaksanaan kita semakin baik, ya. Bahwa bukan cuma saya loh yang menderita, bukan cuma saya yang kok seringkali tertimpa karma buruk dibanding karma baik, tapi ternyata siswa-siswa Sang Buddha di zaman dulu, di masa lalu juga mengalami hal yang sama. Sehingga kita kemudian timbul, oh apa yang menyebabkan itu? Dan Sang Buddha di dalam banyak kisah memberikan sebab-sebabnya. Dan ketika kita banyak baca di situ, saya kisah Jataka aja 500-an kisah Jataka saya baca gitu. Di situ menambah kebijaksanaan saya, menambah wawasan saya akan, oh ini loh bekerjanya hukum karma seperti ini. Jadi ketika itu terjadi pada diri saya, tidak membuat batin saya menjadi buruk, tapi menjadi introspeksi, ya, menjadi introspeksi. Kalau kita mau membu meskipun kita punya bibit karma buruk yang saat ini kita alami, kita berbuah di dalam hidup ini, tapi kita juga punya bibit-bibit karma baik yang juga bisa berpotensi berbuah. Untuk itu, usahakan diri kita untuk bisa memberikan kondisi yang baik supaya bibit itu berbuah dengan baik. Oke, itu apa yang berkaitan dengan bagaimana kita berupaya mengkondisikan bibit karma baik kita lebih baik berbuah dibanding bibit karma buruk, yaitu harus kita mengkondisikan diri kita, mengkondisikan diri kita layak menerima karma baik, begitu. Nah, Sang Buddha kan sudah sampaikan untuk diri kita layak menerima karma baik, ya menjalankan dhamma, menjalankan sila, melatih kewaspadaan, melatih kebijaksanaan, itu akan mengkondisikan diri kita layak menerima karma baik di tengah-tengah karma buruk yang masih berbuah. Lalu kita juga perlu sadari bahwa bahkan hidup sebagai manusia yang menerima banyak karma buruk itu suatu keberuntungan yang luar biasa, karena hidup manusia sendiri itu tidak mudah. Dari sekian tak terhingga makhluk hidup yang ada di dunia, di alam semesta, untuk lahir jadi manusia itu begitu sulit. Maka ketika kita lahir jadi manusia, kita itu sebenarnya sudah ada bibit karma baik, asal kita kondisikan lebih baik lagi. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Rama. Ya, sebelum saya lanjutkan ke titipan pertanyaan berikutnya, kembali saya ingatkan kepada Ibu Bapak yang bergabung melalui channel YouTube, Zoom pada malam hari ini. Saya persilakan jika ingin bertanya secara langsung kepada narasumber kita pada malam hari ini, silakan raise hand
ataupun juga jika kurang berkenan untuk bertanya secara langsung bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Begitupun juga kepada sahabat Dama yang bergabung melalui channel YouTube pada malam hari ini. Apabila ingin bertanya kepada narasumber kita pada malam hari ini, silahkan juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan kami bantu untuk ditanyakan kepada narasumber kita. Baik, Rama, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi batin kita dikala kita menghadapi 8 kondisi duniawi? Apakah kita harus terus berpikir positif ataukah kita harus bersikap netral? Dan juga bagaimana pengalaman Romo ketika menjumpai atau menemui umat-umat yang ada di sekitaran kehidupan Romo. Silakan Romo. Ya, baik. Terima kasih, Bu Yeni. Mm-mm. Bagi kita yang belum suci, ya termasuk saya juga, itu kita pasti akan batinnya tergoncang ketika menghadapi angin duniawi ya. Bahkan goncangan itu bisa goncangan berupa kita jadi sombong, meskipun kadarnya kalau misalnya sudah lebih baik pemahaman damanya, kesombongan itu nggak sebesar yang nggak kena dhamma sama sekali. Kita bisa jadi tinggi hati, bisa terlena, bisa bisa sakit hati, bisa kesal, itu juga terjadi pada diri saya. Cuma kadarnya sudah jauh berkurang dibanding ketika dulu masih sedikit belajar dhamma gitu ya. Kadar itu masih ada, tapi sudah berkurang dibanding dulu. Nah, itulah sebenarnya kita sebagai umat awam yang harus kita lakukan, mengurangi kadarnya. Karena semakin berkurang kadarnya, kita batinnya semakin lebih mudah damai. Ya. Dan kita bisa juga mengembangkan Brahma Wihara ya. Brahma Wihara dalam kita menghadapi angin duniawi. Contoh misalnya ketika kita mendapatkan teman yang sedang mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan karma baik yang berlimpah, itu bisa mengkondisikan kita jadi iri. Tapi kalau misalnya kita memahami hukum karma, memahami dhamma, kita ubah iri hati menjadi mudita cita, ya, turut bersuka cita terhadap teman yang lebih baik dibanding kita. Meskipun mungkin secara kepintaran, secara keterampilan, dia itu setara dengan kita, bahkan di bawah kita. Tapi kok dia dapat lebih baik? Nah, itu akan kalau misalnya kita bisa sikapinya dengan mudita cita, batin kita menjadi mengkondisikan karma baik yang baik, yang baru, ya karma baik yang baru. Nah, itu akan jauh lebih baik. Nah, misalnya kita melihat melihat orang yang kita berusaha untuk membantu, kemudian bantuan kita kemudian tidak dihargai. Nah, kalau misalnya kita pemahaman damanya lebih baik, kita bisa menumbuhkan UPK, keseimbangan batin. Karena UPK yang tumbuh, maka kebencian, kekesalannya tidak tumbuh, gitu. Dengan UPK yang tumbuh ini, kita bisa memahami, oh, setiap makhluk hidup menjalani karmanya masing-masing. Saya sudah berupaya untuk membantunya, tapi ternyata upaya saya tidak dihargai. Ya, saya mendapatkan karma yang sedang saya petik, ya dia pun begitu. Ya, sama saja. Jadi, di situ kita kebenciannya berkurang, bahkan batin positif yang keluar gitu ya. Jadi, Brahma Wihara kita kembangkan. Kemudian meta meta itu kita juga bisa kembangkan karena dengan meta yang kita latih, kita kembangkan, kita mengkondisikan aura yang baik
yang muncul dari dari diri kita, sehingga orang yang dipenuhi meta itu juga memiliki banyak manfaat buat kehidupan dia gitu. Semoga bisa menjawab. Ya karuna juga sama ya, karuna, welas asih gitu. Ya, baik Keramat, terima kasih. Sepertinya untuk dari Zoom maupun YouTube juga masih belum ada yang bertanya. Kalau begitu Rama izinkan saya melanjutkan pertanyaan lagi. Sisa sedikit lagi Rama. Rama, bagaimana membangun habits atau kebiasaan yang positif? Berdana, juga menjaga sila dan meditasi dengan memanage waktu 24 jam dengan baik. Kadang kan kita sering juga sih, saya juga termasuk saya sih Rama, saya jujur. Kadang ayo Hmm, meditasi, ayo begini. Enggak ah, nggak ada waktu, sibuk begini begitu gitu. Padahal nggak sadar kita ada waktu 24 jam sebenarnya. hmm, Dan kalau hmm. kita range ya sebenarnya bisa-bisa aja, cuman ya ada aja gitu alasannya. Nah, bagaimana nih pendapat Rama, bagaimana kita bisa membangun habits yang positif, berdana, jaga sila dan juga meditasi? Silakan Rama. Baik, terima kasih Bu Yani. Seperti slide saya yang mau terakhir itu, bahwa karena kita masih belum suci, kita akan selalu terpengaruh oleh kondisi lingkungan, oleh oleh komunitas. Nah, sebenarnya di situ merupakan salah satu kunci yang bisa kita manfaatkan ya. Oke, karena saya belum suci, saya bisa terpengaruh oleh komunitas. Maka kalau saya mau situ apa punya kebiasaan yang baik, saya perlu bergabung dengan komunitas yang baik gitu. Contoh, perihal meditasi. Saya juga mengalami jatuh bangun. Ada masanya saya rajin meditasi, ada masanya saya sama sekali tidak meditasi. Tapi selama beberapa tahun ini, 2 tahunan, saya sudah tiap hari meditasi. Nah, itu karena saya men- ber, me- mengupayakan diri untuk bergabung dengan komunitas yang aktif meditasi ya, gitu. Eh, di mana ada komunitas lewat Zoom ya. Ini juga kan zaman online ini kan banyak. Jadi nggak sempat datang ke wihara atau apa, pulang kerja misalnya bisa juga ikutan Zoom meditasi gitu kan. Nah, di situ kan kita minimal ada temen yang saling meditasi sehingga kita terpacu juga semangatnya gitu. Terus juga ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita ikuti seperti Insight Timer, itu saya juga ada yang ikut. Di situ ketika kita buka aplikasi tersebut banyak orang yang saat itu meditasi. Itu yang juga bisa mengkondisikan kita untuk rajin. Dan di aplikasi itu juga kadang-kadang memberikan pencapaian. Kadang-kadang kita masih duniawi, kadang-kadang masih ada perlu dipuji dan seterusnya gitu ya. Nah, itu di situ aplikasi itu, ore, kamu sudah mencapai sekian jam dan seterusnya. Ya, itu juga salah satu penghargaan atas hal yang baik. Ya, kalau penghargaan hal yang baik, ya nggak apa-apa, karena itu kan memacu kita batinnya jadi lebih baik ya. Meskipun sebenarnya di situ ada loba juga kan, pujian ya dari aplikasi gitu kan. Tapi loba ini untuk kemajuan batin kita ke depannya gitu. Maksudnya membangun kebiasaan baik dari pujian itu ya. Sama seperti eh, di sekolah minggu kan begitu ya. Misalnya orang anak yang rajin datang sekolah minggu dapat bintang, dapat apa. Nah, itu kalau secara duniawi ya memang ada loba di situ. Tapi secara jangka panjang anak ini nanti damanya pelan-pelan dibangun sehingga dia lebih memahami tentang kehidupan, tidak mudah terombang-ambing gitu. Jadi kita perlu mengupayakan diri kita untuk selalu berada di lingkungan yang baik.
Dan itu zaman sekarang jauh lebih mudah karena era teknologi ya, eh, online segala itu banyak sekali. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Rama. Rama, karena waktu juga terus berjalan dan tidak terasa kita juga sudah pukul 8.30 malam. The last question ya Rama, saya mohon izin Rama, the last Hmm. question. Rama, bagi tipsnya dong atau nasihatnya bagaimana menghadapi situasi batin kita ketika lagi kita bergejolak, Rama. Jadi kan kita juga mungkin lagi marah, lagi sebel, lagi jengkel. Bagaimana kita juga bisa menjaga kondisi batin kita untuk tetap tenang. Begitu, Rama. Silakan, Rama. Ya, baik. Terima kasih. Untuk tahap pertama, kita perlu kasih jeda antara kejadian yang menimpa dengan respon kita. Selalu latih kasih jeda, jangan langsung bereaksi. Seringkali ketika kasih jeda, pikir akal sehat kita lebih mudah muncul. Misalnya kita dapat chat yang membuat kita kesel, marah, jangan langsung diketik. Pernah nggak lolos ketik? Ya pernah juga. Kalau sudah lagi sibuk, lagi banyak urusan, tiba-tiba ada chat yang bikin kita kesel gitu ya. Tapi sebaiknya itu lebih banyak kasih jeda dibanding yang kejadian itu ya. Saya berkali-kali pengalaman ketika memberi jeda, respon saya jauh lebih baik dibanding tanpa jeda ya. Jadi dan yang kedua, latih terus meditasi kesadaran kita ya. Baik secara formal duduk meditasi maupun dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena kalau kita latih kesadaran kita, kita akan semakin peka terhadap batin kita. Begitu kesal muncul, kita lebih aware, lebih sadar. Kesal saya muncul nih. Kebijaksanaan tumbuh juga karena kita belajar drama kan tahu kesal itu nggak baik dan seterusnya. Nah, begitu muncul kita sadar, langsung kita bisa mengambil langkah-langkah yang lebih baik. Terus gunakan objek meditasi untuk membantu ya, misalnya objek nafas. Aduh, saya sering kelolosan nih. Begitu ada respon yang nggak baik, saya kemudian langsung merespon gitu kan. Begitu ada hal yang tidak baik, saya langsung merespon. Bisa pakai objek nafas misalnya untuk kita memberi jeda itu ya. Tarik nafas yang panjang, buang perlahan 5 kali, 10 kali gitu kan. Ya, kadang-kadang itu bisa membuat emosinya turun dulu. Intinya setiap kali kita mau merespon, pastikan dulu emosi negatif itu turun dulu. Karena apapun respon kita yang disertai dengan emosi negatif yang masih masih tinggi, seringkali responnya nggak baik gitu. Seringkali. Jadi selalu pastikan emosi negatifnya turun dulu. Ya. Beda kalau orang yang sudah lebih bijaksana, dia sudah tahu ini buruk, ini tidak baik. Tapi kalau kita yang kebijaksanaan yang mungkin ada juga yang masih kelolosan, maka mau nggak mau harus pakai objek objek pembantu ya untuk memberikan jeda dan untuk membuat kita apa teralihkan dulu emosinya ya emosinya. Ya misalnya ya bisa dengan nafas, bisa dengan minum dulu, bisa dengan aktivitas lain dulu. Misalnya dapat berita yang nggak baik atau yang membuat kita kesal dan seterusnya,
ya jangan dibaca lagi, diamkan dulu HP-nya, letakkan dulu, sehingga itu membuat kita kasih kesempatan emosinya reda dulu gitu. Termasuk keserakahan, bukan cuma kebencian, termasuk juga keserakahan. Minimal keputusan itu harus kita buat dalam kondisi netral emosinya. Maka kita akal sehatnya akan lebih mudah untuk tumbuh. Ya, itu sih. Ya, Ya, baik Rama, berarti kan intinya bahwa ketika kita menghadapi si, situasi yang menurut kita ini ya Rama, kurang mengenakan, alangkah baiknya kita tidak langsung bereaksi. Begitu ya iya, Rama ya. Karena ya kalau kita bagian langsung bereaksi nanti justru mungkin kita berharapnya itu bisa menyelesaikan masalah, tapi ternyata justru malah memperkeruh situasi dan kondisi yang ada. ya Begitu jika mungkin ya Rama ya. ya betul jika kita batinnya masih belum terlatih, sebaiknya kasih jeda gitu. Ya, Ya, dengan kita ngasih jeda itu mungkin kita juga ngasih kesempatan kita untuk berpikir bahwa oh ya ketika saya mengambil tindakan A, apa nanti akibatnya. Ketika saya mengambil tindakan B, apa akibatnya dan begitu seterusnya. Dan itu mungkin juga ketika kita ada jeda sedikit, situasi yang boleh dikatakan buruk, tapi nanti ketika kita sudah jeda, kita hening sejenak, kita diam sejenak, dan ketika kita akan mengambil keputusan, bisa jadi situasi yang buruk tadi bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Walaupun mungkin belum 100% baik gitu, belum 100% sesuai dengan harapan kita. Tapi setidaknya dengan kita memberi jeda sedikit itu, situasinya jauh lebih baik gitu. Mungkin ya ya, Rama ya. Jadi ya. daripada kita Ada langsung satu fokus lagi tuh, reaksi. ada satu lagi Bu Yeni. Kita kadang-kadang salah mempersepsikan Betul, betul, chat itu atau omongan itu. betul. Nah, ketika ada jeda itu bisa jadi persepsi apa kita bisa mengevaluasi lagi, oh kenapa dia berkata seperti itu, bisa jadi lebih baik. Pernah jadi saya tambahkan satu cerita Bu Boleh, Yani, boleh, boleh. masih Silahkan ada Rama. waktu ya. Saya pernah baca satu buku, di situ ada kisah, misalkan nih Bu Yani Mm-mm. lagi capek pulang kerja, naik naik angkutan umum. Pada saat itu di angkutan umum itu penuh orang. Tapi kita nggak ada pilihan karena kita udah capek mau segera pulang kerja. Begitu penuh orang, tiba-tiba masuklah seorang bapak-bapak bersama dua anaknya. Nah, udah penuh, tambah penumpang tadi, jadinya makin penuh kan, makin kurang nyaman. Yang jadi masalah, kedua anaknya itu berisik, ribut. Pada saat berisik atau ribut itu, dan kita melihat bapaknya diam aja, tidak berusaha mendiamkan kedua anak tersebut. Kira-kira kita responnya seperti apa, Bu Yeni? Merasa bahwa bapaknya itu nggak bisa jadi ayah yang baik. Batin kita bagaimana saat itu perasaan kita? Jengkel, Jengkel, kesel ya. jengkel, Ah, berisik banget gitu. padahal kita mau istirahat gitu minimal di Betul. angkot gitu lah. Iya. Tapi kemudian akhirnya kita kasih tahu, Pak, tolong dong diamkan anak Bapak. Kita kita ini lagi mau istirahat nih, berisik gitu. Nah, akhirnya ini mengganggu. Akhirnya Bapak itu kemudian menjawab, Nak, maaf ya, bukannya Bapak tidak berusaha untuk mendiamkan anak-anak Bapak, tapi baru saja kami dapat berita ibu dari anak-anak ini meninggal di rumah sakit. Kami sedang pergi menuju rumah sakit. Pertanyaan saya, Bu Yeni, apakah perasaan kesel itu masih ada? Udah nggak ada. Padahal kejadiannya belum berubah. Anak itu masih berisik loh. Yes, betul. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah kita bedanya respon pertama dengan yang kedua, kita sudah memahami lebih dalam apa yang membuat anak-anak ini, meskipun kita tahu anak-anak ini berisik bukan karena ibunya meninggal, tapi karena kita tahu berita itu,
timbul welas asih ya, timbul kasihan. Dan pada saat itu kita punya emosi reda. Ini pun bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika menghadapi orang yang pemarah, orang apa, kita coba lihat, ada sisi lain yang sebenarnya orang marah itu menderita apa enggak sih? Orang marah itu kan menderita sebenarnya kan. Karena ada sesuatu yang dia tidak harapkan kejadian sehingga dia marah gitu kan. Nah, pada saat itu kita coba lihat apa yang membuat dia marah. Jadi saya kalau setiap kali menghadapi situasi seperti apa yang membuat kita kesal dan seterusnya, saya sering kali ingat ceritanya tadi itu, kisah itu. Toh ternyata ketika kita melihat, kita memahami suatu kejadian, kejadian yang nggak berubah, sikap kita bisa berubah loh. Nah, kita bisa memilih sikap yang lebih baik. Gitu ya. Baik, Rama, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Nah, Sama-sama, berhubung Bu waktu Yani. juga terus berjalan dan semakin larut, maka saya akhiri sesi tanya jawab pada malam hari ini. Nanti bisa kita berjumpa di lain kesempatan pada acara Damasa Kaca Online berikutnya. Terima kasih Ya, Rama. Sebelum kita baik. lanjutkan acaranya, Rama kembali saya persilahkan Rama untuk memberikan closing statement pada malam hari ini, Rama. Silakan Rama. Baik, terima kasih Bu Yani. Lapan angin duniawi ini terkena anicca ya, Bapak Ibu. Artinya ketika menghadapi rugi atau menghadapi untung tidak selalu begitu. Kadang-kadang berubah dan seterusnya. Dan lapan angin duniawi ini atau dalam bahasa palingnya atau lokadama, lapan kondisi duniawi itu bisa membuat kita derita, bisa membuat kita bahagia, bukan karena lapan kondisi ini, tapi tergantung bagaimana kita menyikapi dari setiap kondisi tersebut. Untuk itu, kita perlu melatih sati sampajana kita sehingga pikiran kita menjadi lebih pikiran jernih kita lebih mudah muncul. Karena pikiran jernih kita lebih mudah muncul, kita bisa memberikan respon yang lebih baik, bisa menjadi lebih peka dan mampu mengantisipasi segala yang kita hadapi. Demikian closing statement yang saya sampaikan. Semoga memberikan pemahaman yang lebih baik, menginspirasi kita untuk bisa praktek dhamma dalam menghadapi lapang angin duniawi yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan hidup kita. Terima kasih. Terima kasih Terima Rama. salam dalam dhamma, sotyontu, namo buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Rama. Ya, Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama sekalian, demikianlah telah kita dengarkan pembabaran materi dan juga sesi tanya jawab, kemudian ditutup dengan closing statement yang disampaikan oleh pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Rama Fendi. Nah, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Semoga kita bisa berjumpa kembali, Rama, di kesempatan acara Damasa Kaca Online berikutnya. Terima kasih. Iya, baik. Ya. Selanjutnya, sebelum kita menuju penghujung acara, kembali izinkan saya untuk membacakan Parita Patidana. Kita tadi sudah banyak sekali, menurut saya banyak sekali kita berbuat kebaikan pada malam hari ini dan itu sepanjang hari dari pagi hingga malam hari ini. Nah, alangkah baiknya kita mengkondisikan, kita berbagi kebahagiaan, jasa-jasa kebajikan yang sudah kita lakukan kita limpahkan kepada para leluhur dan juga sanak keluarga yang telah mendahului kita. Silahkan bersikap anjali, saya akan membacakan Parita Patidana atau pelimpahan jasa.
Punyasida nikatasa yananya nikata nime te sanca bhagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mahyang mata pita dayo Ditha me ca pyaditha wa anye majata verino satta titanti lokasming te bhumma catuyo nika pance kacatuwo kara sangsaranta bhava bhave Nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang niwedayung maya dinna na punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu Awera sukajiwino kema padanca papontu te sasasi jatang subha sadu sadu sadu. Selanjutnya, tetap bersikap anjali. Kembali saya akan memimpin pembacaan nama Garapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangkhang Namami. Ya, sebelum kita tutup acara Dhammasakacca Online pada malam hari ini, silakan kepada operator untuk menyampaikan beberapa informasi. Saya persilahkan. Ya, demikianlah beberapa informasi yang disampaikan oleh pihak panitia. Nah, dengan demikian tibalah kita di penghujung acara pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama sekalian. Terlebih, saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kita pada malam hari ini, Rama Fendi. Ya, terima kasih atas uraian damanya, atas sesi tanya jawabnya dan juga closing statement yang telah diberikan.
Sampai jumpa di acara Damasa Kaca Online berikutnya yang diadakan oleh KBTI Keresidenan Besuki setiap hari Senin dan juga Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Dama Meta Jember dan juga Dama Televisi. Sampai jumpa di acara Damasa Kaca Online berikutnya. Saya Yeni Siwali mengucapkan selamat malam, Sotihotu